طلع البدر علينا من Mudah-mudahan ini semua menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira dan senang. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan kita berharap dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Kita sholawat ya bu. Ya bu, siapa orang yang berselawat 1 kali kepada Rasulullah, dia akan dibalas kebajikan 10 kali. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna him salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sholli Muhammad wa ashghilil zalimin Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selawat kita langsung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid. Apa itu Maulid? Bu, siapa yang nyuruh kita Maulid? Siapa yo? Ayo siapa? Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya jelas. Secara tidak langsung Allah bilang, kalau mau nyontoh Nabi nih, kalau mau nyontoh Nabi ya begini nih. Jadi yang nyuruh Maulid itu Allah Subhanahu. Jadi Maulid itu bukannya bid'ah, Bu. Yang bid'ah itu apa? Ulang tahun itu bid'ah.
Kan kerjaan orang stres. Lilin mau ditiup dinyalain dulu, kan PA. Ayo dah, lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain ditiup, kan mati. Pakai nyanyi panjang umurnya lah, mati panjang umur. Bener Bu? Jadi maulid itu udah dijelaskan bahwa maulid itu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang nyuruh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ada perintah, Allah duluan yang solawat, maka ada perintah buat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, disuruh bersolawat kita kepada Nabi. Maka ini maulid adalah perintah Allah. Jadi kalau ada tetangga yang ngomong bid'ah, biarin, itu urusan lu, ya po, ya po. Yang jelas yang kita baca tadi nih maulid yang dibaca anak hadroh, jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, tuh anak hadroh yang megang bass ditabu kencang buat dia, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Tuh, makanya jangan macem-macem sama anak hadroh. Kalau ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya aman, tenang aja. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacarnya. Tahu sendiri anak hadroh, wow, tabukan sampai melintir po. Jadi yang kita baca sholawat diiringi dengan peringatan, dibaca kisah maulid, maka maulid ini perintah Allah. Maka dibaca dirawi, assalamu alaik Zainal, assalamu alaik. Ada kan dirawi? Ada kan dirawi? Iya, jelas assalamu alaik. Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu Bu, waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, diprotes sama malaikat. Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam kan manusia. Ngapain? Diprotes Allah. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pada heran, malaikat kagum Ibu, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam yang akan kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, rada kepo, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Kalau bukan Nabi Nuh siapa? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim yang kau ciptakan nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim Pak lagi dibakar tuh sama Raja Namrud. Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas po, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di dapur, yang depan kompor. Baca nih ayat po, cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita.
Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Bu, bu, bener kan? Nabi kepo malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, bang. Di mana-mana musuh nggak demen. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib, bang. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Jinnya banyak banget. Ketika Nabi lahir itu jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Jin pada solawat. Rasulullah lahir, jin solawatan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang kagak demen baca solawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Di temen Grandong, Gandarwa, Bebegi, Kuntilanak, Sudal Bolong. Jin solawat. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi kita belum lahir, Nabi kita, Nabi Muhammad belum lahir, pok, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir. Tuh. Mana buktinya? Baca di rawi. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan rawi? Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Pak, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin nih ya kitab Taurat ya, sampai khatam total ya. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata ibu. Kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen. Bocah dulu menurut. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk bu, takut. Bocah sekarang diomelin, gua tenggorokan bapaknya dilongok. Ngapa lu bak? Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis di dalam kitab Taurat apa? Akan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita udah ada. Kenyataannya sama cerita sama kenyataannya sama. Enggak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak bininya bunting 9 bulan. Dia ngomong aja sama temennya, ngagul lu liatin nih, ntar istri gue lahiran anaknya pasti putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, Nabi mah cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Maka Rasulullah lahir, bang, sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan apa? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi.
Apalagi Rasul dikatakan azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana bawa kotoran dalam perut, bener? Ini di perut kita banyak kotoran nih. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf Ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pikir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Bener, waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, ibu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Tuh, makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang kerja apalagi habis macul, sini bang minyak kasturi bang, minyak misik bang, lapin Bu, baru cium, rasain dah. Hai deh, bau perengus. Nih Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya Azkal Azkiya. Nih satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bakal nolongin kita ntar di akhirat. Pok, mana buktinya? Ini ada cerita Pok. Ini cerita nih. Asal kemari bunyi. Nih storing. Efeknya turunin aja bang, suara asli nggak ngapa-ngapa. Bu, cerita nih, ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kok ada yang nongol bang? Rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Enggak ada yang nempil. Seluruh pemimpin dunia ditantangin. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Merebah lah, masih kiamat. Masih kiamat, masih kiamat. Ini kan cerita kiamat, lo jangan baper. Cerita kiamat. Enggak ada yang bangun. Rebah semua. Lalu Allah berseru-seru bang di situ. Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong Bu. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan. Malaikat hidupin. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya turun masuk ke surga. Ngapain ya Rob? Saya berdua ke surga. Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail Bu turun ke alam,
nyari kuburan Nabi, alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ya kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini bagaimana nyarinya. Jangan kan nyari kuburan, nyari serang baru aja nggak nemu. Lu coba cek di Google Map kali ada. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita nih? Kita kagak bisa nih masa ke alam suruh nyari kuburan Nabi. Nah udah hancur semua nih alam. Begini aja nyok, sujud nyok. Sesuai aplikasi. Diajak pakai buruk kenceng masuk ke dalam sorga. Ibu bapak, di dalam sorga Rasulullah kayak orang nggak betah. Rasulullah di dalam sorga bengong aja. Beliau rada galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga. Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Dapat kursi empuk, ada tisu, air bening doang. Ini kemarin-kemarin nengoknya. Baru kali ini air putih launya tisu ini. Ini air bening, ini bukan air putih. Air putih mas susu. Bismillahirrahmanirrahim. Bening banget bu. Taruhin cupang hidup ini bu. Bisa ngedokin ini. Enak rasanya. Air putih, air bening. Air bening itu bisa naikin darah tinggi. Jangan sering-sering banyak minum air bening. Kemarin saya minta bikinin kopi bu, dikasih air bening lagi. Kopi, air bening lagi dikasih. Gue minta kopi, air bening lagi. Lu budek apa gue minta kopi dikasih air bening? Nah tuh air bening bisa naikin darah tinggi. Bu, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah ditegur sama Allah. Muhammad gak betah di surga. Betah ya Rob, saya betah di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Muka rada murung. Ngomong dong. Saya udah enak di sini ya Rob. Tapi saya bengong mikirin umat saya nasibnya bagaimana ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang maunya apa kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Udah enak di sini. Saya pengen nengokin umat saya. Luar biasa bu. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin yang model begitu? Ya Allah, udah di DPR mah lupa. Nih tahun politik, pada jualan. Ya bu, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Udah di dalam DPR lupa, kan kita nih besok mau pemilu, yang paling capek kan kita bang. Bener bu? Lah iyalah, ibarat naik panjat pinang, yang paling capek kan yang di bawah itu. Tuh yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi ingat dong, kalau udah di atas, ingat hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek bu, semua aja makan sama dia, habis panci-pancinya dikerepus semua po. Solar dia minum, bensin dia minum, wow, aspal dia makan bu, sampai kabel telepon dimakan juga najong, bansos buat rakyat habis diembatin najong amit-amit. Ya po. Makanya kita kudu dewasa. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Enggak ngapa-ngapa, kita wajib ngikutin yang namanya besok pemilu. Kita ikutin pemilu, jangan golput ya bu, ya bang. Ayo semua yang udah daftar tetapnya, semua pemilih kita ikut datang ke TPS. Namanya pesta demokrasi ya bu. Kita kan warga masyarakat negara yang demokrasi, bener?
Mau pilih siapa silakan. Lu pilih siapa po besok caleg? Gue sih milih dia no yang ono. Ya udah nggak apa-apa po. Lu mana? Gue mah yang ono lain. Gue mah melu. Ya udah empok lewat sono. Saya lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Bener bu? Berhenti kita udah gara-gara beda partai, beda pilihan kita berantem. Bener? Kita harus dewasa. Ini Rasulullah luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar nengokin kita umatnya. Alhamdulillah. Nah baru mau keluar Nabi dibangkitin depo. Tuh soundnya tuh, back soundnya begitu. Bu, baru kita dibangkitin oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dia nolongin po. Makanya kita baca sholawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah kebajikan. Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun ada pahalanya. Baca sholawat pengen pamer sama orang, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat po. Makanya mama kalau ngaji di pengajian tuh tengari-ngari jam 1 uang udah nyampe ke majlis taklim. Speaker dia hidupin, mic dia colok, dia panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodiah, Romelah, ngaji sini lo. Kokom, Minah, ngaji sini lo, ngaji dipanggil atu-atu temennya sambil nungguin datang temennya dia selawatan tuh emak-emak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan po? Tuh adinul lana wal hakulana wal adlu lana. Assalamualaikum. Salam lu nyampe ji, duduk sana ya pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum. Po haji po gelar ambal buat ustazah di situ ya. Wal hakulana. Lah berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, tentara. Jadi semangat bacanya tentara Mesir. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Yang di bawah kipas angin nenek-nenek keleker. Ya Allah. Loh kalau di sana semangat bacanya orang Arab tuh. Orang Arab, orang mana tuh? Ya orang sana udah Timur Tengah tuh kalau lagi bikin umroh po, habis ngambil mikot baca talbiyah, bu, lo semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik. Maafin gaji jadi sedih. Masya Allah. Selawat yang dibaca bu, masak nyuci goreng tempe selawat, embat selawat. Lihat orang-orang tua dulu, masya Allah hidupnya berkah po, nggak pernah lepas dari selawatan. Saya punya nenek tuh ya Allah po, masya Allah udah tua, tapi kalau lagi masak goreng tempe enak sambil dia goreng tempe baca selawat. Yang